Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Perkenalkan, saya Galin Nanda Pratama, mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi tahun 2018. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan tubuh remaja. Pada dasarnya, perkembangan manusia digolongkan menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama yaitu masa awal atau bayi, yang kedua yaitu masa kanak-kanak, yang ketiga yaitu masa remaja, dan yang keempat yaitu dewasa, dan yang kelima yaitu lanjut usia. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan tubuh remaja. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi inti dan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran pada video kali ini. Nah, kompetensi inti dan kompetensi dasar bisa dilihat pada gambar berikut. Dan tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan teman-teman dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perkembangan fisik, perkembangan mental, sosio, emosi, dan intelektual. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa arti dari pertumbuhan itu? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah sel pada individu atau organisme yang disertai dengan bertambahnya ukuran, berat, serta tinggi yang sifatnya itu tidak bisa kembali ke keadaan semula atau tidak bisa kembali ke keadaan awal. Nah, yang kedua yaitu perkembangan. Teman-teman tahu nggak apa arti dari perkembangan itu? Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada individu atau organisme yang berlangsung secara progresif, sistematis, serta berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang teman-teman harus paham jika pertumbuhan dan perkembangan itu sangatlah berbeda. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi dari 6 faktor berikut yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu cara mengukur, yang kedua yaitu keterlihatan, yang ketiga yaitu keterbatasan, yang keempat keterulangan, yang kelima proses, yang keenam faktor yang mempengaruhi. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu perbedaan tersebut. Yang pertama yaitu cara mengukur. Nah, teman-teman harus paham jika pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif, teman-teman, atau bisa dihitung menggunakan bilangan. Sebagai contoh, teman-teman mempunyai saudara atau mempunyai teman yang berat badannya menambah 5 kg atau tinggi badannya bertambah 5 cm. Nah, itu kan bisa diukur menggunakan bilangan. Nah, sedangkan perkembangan itu tidak bisa, teman-teman, karena perkembangan itu sifatnya kualitatif atau tidak dapat dihitung menggunakan bilangan. Nah, contoh dari perkembangan bersifat kualitatif adalah ketika ada bayi pada awalnya itu tidak bisa berjalan dan lambat laun pada akhirnya bisa berjalan. Nah, yang kedua yaitu keterlihatan. Nah, teman-teman harus paham juga, pertumbuhan itu bisa dilihat secara dari segi fisik atau dari penglihatan luar. Sebagai contoh, kalian mempunyai teman yang setiap hari atau lambat laun badannya itu bertambah besar atau tinggi badannya itu bertambah tinggi 2-3 cm dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa dilihat menggunakan penglihatan luar atau dari segi fisik. Nah, sedangkan perkembangan itu tidak bisa, teman-teman, karena perkembangan itu hanya bisa dilihat dari secara fisiologis saja. Sebagai contoh, ketika kita akan mengukur pola pikir seseorang, nah itu kan tidak bisa menggunakan dilihat dari segi fisik dan dari penglihatan luar. Yang ketiga yaitu keterbatasan. Nah, pertumbuhan itu memiliki batas waktu dan usia, teman-teman. Sebagai contoh, pertumbuhan tinggi badan individu atau seorang laki-laki akan berhenti ketika pada berumur 20 tahun. Nah, itu memiliki batas waktu dan usia. Sedangkan perkembangan itu tidak memiliki batasan waktu dan usia, karena perkembangan itu akan terjadi terus-menerus karena sesuai dengan siklus kehidupan individu tersebut. Yang keempat yaitu keterulangan. Pertumbuhan itu sifatnya irreversible, teman-teman. Jadi tidak bisa kembali ke keadaan semula atau kembali ke keadaan awal. Sedangkan pada perkembangan itu sifatnya reversible atau bisa diulang karena
tergantung pada kehidupan individu tersebut, tergantung pada siklus kehidupan dari individu tersebut. Yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan terjadi karena pembelahan sel secara mitosis maupun meiosis. Sedangkan pada perkembangan itu tidak ada faktor yang mempengaruhi, karena faktor yang mempengaruhinya itu tergantung pada siklus kehidupan individu tersebut. Jadi akan terjadi secara terus-menerus sampai individu tersebut meninggal. Yaitu proses pertumbuhan itu proses pertumbuhan terjadi relatif cepat dari anak-anak menuju ke dewasa. Sedangkan pada perkembangan itu terjadi secara terus-menerus. Prosesnya terjadi secara terus-menerus sesuai dengan siklus kehidupan individu tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai materi yang kedua, yaitu tentang remaja. Teman-teman tahu gak sih apa arti dari remaja itu? Nah, remaja merupakan suatu fase perubahan-perubahan yang terjadi pada individu, yang juga merupakan masa transisi dari anak-anak menuju masa dewasa, yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, sosio-emosional, dan intelektual. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai tahap perkembangan remaja. Nah, di sini tahap perkembangan remaja dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama remaja awal, yaitu usia 12 sampai 15 tahun, dan yang kedua remaja madya atau remaja pertengahan, yaitu usia 15 sampai 18 tahun, dan yang ketiga yang terakhir yaitu remaja akhir, yaitu usia 18 sampai 22 tahun. Tiga yaitu aspek perkembangan remaja. Nah, pada aspek perkembangan remaja itu dibagi menjadi 3, teman-teman, yaitu aspek fisik, aspek kognitif, dan aspek sosio-emosional, dan nanti akan dihubungkan dengan tahapan perkembangan remaja. Jadi aspek fisik dari remaja awal bagaimana, kemudian kognitif dari remaja awal gimana, dan sosio-emosional dari remaja awal gimana. Nah, akan saya bahas satu persatu di sini. Saya akan membahas satu persatu mengenai perkembangan fisik remaja awal. Yang pertama yaitu perkembangan fisik remaja awal. Secara umum, perkembangan fisik remaja awal itu terjadi relatif cepat. Nah, pada tahap ini juga sudah mulai muncul ciri-ciri sekunder seperti pada laki-laki tubuhnya jakun, kemudian dada membidang, kemudian tumbuh rambut pada bagian tertentu. Nah, sedangkan pada perempuan payudara membesar, kemudian pinggul melebar, kemudian ada tumbuh rambut pada bagian tertentu juga. Nah, munculnya ciri-ciri sekunder tersebut itu disertai dengan aktifnya sekresi jenis kelamin. Seperti pada perempuan sudah menstruasi, kemudian pada laki-laki terjadi mimpi basah. Yang kedua yaitu mengenai perkembangan kognitif remaja awal. Nah, pada tahapan ini remaja awal kemampuan berpikirnya sudah mulai tumbuh, kemudian bakatnya juga sudah mulai muncul, dan sudah berpikir perihal masa depan walaupun hanya pada taraf yang terbatas. Yang ketiga yaitu perkembangan sosio-emosi remaja awal. Nah, pada tahapan ini remaja awal sudah mulai menunjukkan identitas dirinya, kemudian sudah mulai muncul perasaan canggung ketika bertemu dengan lawan jenis, dan sudah mengenal sedikit asmara. Yang kedua yaitu mengenai aspek perkembangan remaja pertengahan atau remaja madya. Yang pertama itu aspek fisik perkembangan remaja madya. Pada tahapan ini masa pubertasnya itu sudah mulai sempurna. Di sisi lain, pertumbuhan perempuan itu sudah mulai melambat, sedangkan pada laki-laki akan terus berlanjut. Kedua yaitu perkembangan kognitif remaja pertengahan. Pada tahapan ini kemampuan berpikirnya itu sudah mulai meningkat, kemudian akan tertarik pada hal-hal yang rasional atau penting saja, kemudian sudah bisa menetapkan suatu tujuan, dan sudah mengerti, sudah paham akan makna arti dari kehidupan. Nah, yang ketiga yaitu perkembangan sosial emosional dari remaja pertengahan. Pada tahapan ini peran teman sebaya itu bisa jadi sangat berpengaruh, dan pada tahapan ini juga sudah sangat mementingkan isu popularitas. Yang ketiga yaitu mengenai aspek perkembangan remaja akhir. Yang pertama yaitu perkembangan fisik remaja akhir. Pada tahapan ini proporsi ukuran tinggi dan berat badan sudah menyamai orang dewasa, kemudian sudah berfungsinya organ reproduksi,
seperti orang dewasa. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif remaja akhir. Pada tahapan ini sudah mulai berpikir atau mengoperasikan kaidah-kaidah yang sifatnya itu formal. Kemudian bakatnya itu sudah mantap atau bakatnya itu sudah mencapai puncak kemantapannya. Yang ketiga yaitu mengenai perkembangan sosio-emosi remaja akhir. Pada tahapan ini identitas dirinya itu sudah menjadi kuat. Kemudian stabilitas emosi dan kepedulian terhadap sesama itu meningkat. Sudah bisa menjadi pribadi yang mandiri. Kemudian hubungan dengan teman sebaya, hubungan dengan teman-temannya itu bisa jadi sangat penting, dan kisah asmaranya itu sudah ke jenjang yang lebih serius. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dilihat dari beberapa faktor. Kemudian materi mengenai remaja, pengertian remaja, kemudian tahapan perkembangan remaja dan aspek perkembangan remaja. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya menghimbau untuk tetap di rumah saja dan jaga kesehatan. Jangan lupa olahraga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.